Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didik Perdanatandian dan di sini saya akan mengerjakan praktikum CLO2 dari mata kuliah Pemrograman Multimedia Interaktif. Nah, di CLO2 ini saya akan menemukan script dari interaction, transformation, instantiation, collision, dan juga condition. Nah, untuk yang pertama, interaction C#. Di sini saya akan menggunakan script interaction movement tile 2D. Nah, interaction movement tile 2D itu untuk game 2D ya, otomatis game 2D yang bisa menggerakkan karakternya dari atas, bawah, kiri, kanan. Tidak hanya kiri dan kanan doang, tapi atas, bawah, kiri, kanan. Mirip seperti game RPG 2D sih. Jadi untuk implementasinya seperti ini. Kita pertama buat scriptnya dulu tentunya. Tadi di mana ya? Ads. Yang pertama namanya kita ambil set script, create C# script, copy paste. Oke, ini udah kebuat script defaultnya. Ntar script isi scriptnya tinggal kita isi dengan yang ada di setcil fundamental ini. Oke, tunggu aja dulu bentar. Oke, sudah selesai. Ctrl+V, Ctrl+S. Oke, sip. Tadi namanya udah pas. Oke, sip, udah pas. Tinggal compiling C#-nya. Oke. Sebentar, ini memang agak lama. Nah, kalau udah, di sini udah selesai nih, udah jadi scriptnya. Cara untuk menggunakan scriptnya itu kalian tinggal misalnya saya buat objek baru di sini ya, pakai kanvas baru deh, UI image. Nah, image. Misal kita mau isi dengan gambar bintang. Oke, bintangnya itu sebentar saya ambil dulu. Wing bintang. Oke. Bintang sprite non spreadsheet. Oke, selesai. Canvas main kamera. Putih. Oke, putih sip. Nah, ini udah ada bintang kan. Bintangnya kita taruh di tengah aja deh. Nah, misalnya kita mau taruh si scriptnya itu di dalam bintang. Caranya kalian tinggal drag and drop ke dalam bintangnya doang, itu aja. Terus ntar dia bakal munculin script yang udah ada tadi tuh. Interaction movement tile 2D. Nah, di sini kita dikasih tile speed. Nah, di dalam tile speed itu ada move style, tile size. Ya, itu. Kemudian di animation setting ada move left event, move right event, move up event, dan move down event. Nah, pertama saya akan jelaskan tentang tile speed. Nah, di tile speed itu kan ada move style sama tile size nih ya. Untuk move style sendiri kalau kita nggak tentukan non, dia nggak bakal jalan. Kenapa? Karena nggak ada style gitu sini. Dia nggak bakal jalan sama sekali ketika dipencet. Ini WASD ya. WASD atau poin atas kiri kanan bawah. Oke. Itu nggak bakal jalan karena nggak ada style dari move-nya sendiri. Nah, untuk itu kita isi dulu entah pakai tile atau smooth. Nah, di sini ada dua pilihan kan, tile atau smooth. Nah, untuk tile itu kalau nggak salah dia hanya bisa atas, bawah, kiri, kanan. Atas, bawah, kiri, kanan. Dan dia nggak smooth. Lebih tepatnya apa ya? Kurang enak untuk dilihat aja pergerakannya. Nah, kalau smooth sendiri itu jadi gampang, dia kayak lebih enak aja untuk dilihat pergerakannya, kayak lebih gampang dan lebih leluasa, tidak terbatas seperti yang tile tadi. Nah, untuk tile size ini dia bakal bergerak beberapa tile gitu dari pergerakan sebelumnya. Kalau misalnya satu, dia bakal satu tile gitu. Kalau misalnya 10 mungkin 100 lah ya. Coba kalau kita tekan sekali, nah dia bakal lama geraknya gitu kan, karena dia ngerakin ke 100 tile gitu. Jadi dari tile sebelumnya ke
pergerakan selanjutnya itu 100 tile. Nah itu masih gerakan sampai sekarang karena belum 100 tile. Pokoknya itu aja, tapi ini di settingnya bagusnya satu aja sih. Oke, udah kita lanjut ke bagian kedua tuh, animation setting. Di animation setting dapat 4 event nih, 4 event saat dia bergerak ke kiri, kanan, atas ataupun bawah. Nah, cara pakainya itu ya gampang aja sih. Jadi di canvas kalian tinggal mungkin ya sebagai contoh kalian tambahkan button. Nih, tambahin button aja. Nah, terus di bagian bintang, bentar, buttonnya tuh taruh di bawah aja deh. Sip. Nah, bintang. Nih kalian misalnya mau kasih dia ke atas deh. Kalau misal dia ke atas, si button bakal ngilang. Mana nih? Nah, kalau misal si bintang nih ke atas, buttonnya bakal ngilang. Set aktif tetap. Kalau misal si bintang ke bawah, buttonnya bakal ada lagi. Nah, oke, mau cek set aktif. Wow, ini jangan lupa centang. Oke. Nah, ini udah nih, coba ya. Kalau dia ke kiri sama kanan, nggak ada apa-apa kan? Nah, kalau misal dia ke bawah, button bakal ada. Cuman kalau dia ke atas, buttonnya bakal hilang. Nah, tuh kan. Tapi kalau dia ke bawah lagi, buttonnya bakal diaktifin. Tetap. Nah, itu seperti itulah event dari interaction movemental 2D. Oke, baik, kayaknya cukup sekian deh demo dari interaction movemental 2D. Kita lanjut ke bagian transformation. Oke, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke demo script dari transformation. Nah, untuk transformation itu saya memilih script transformation vector yang namanya transformation position. Ini dia bakal mentransformasi posisi dari objek yang kita taruh si scriptnya saat bermain. Untuk lebih detailnya kita langsung aja bikin script baru. Bentar, tadi namanya apa? Transformation position. Oke, cek. Bikin script baru, create a C# script, convert position like. Sip, ini udah dibikin. Masuk ke Visual Studio. Sebelum itu ini di copy dulu. Oke, selesai. Mohon maaf sebelumnya saya batuk. Oke, lanjut. Ctrl A, V, Z. Ya, kurang ngeframe gitu. Oke, transformation position selesai. Nah, kita tunggu sebentar. Tunggu scriptnya di ACC dulu. Nah, kalau udah seperti ini, itu scriptnya udah jadi. Itu di bagian kanan udah semua. Oke, cara menggunakannya itu kita ambil contoh buat 3D object cube. Nah, di cube ini kita masukin si script transformation. Nah, dia bakal sebentar, belum masuk. Nah, dia bakal muncul di sini nih. Kita dikasih update setting, main setting, event setting, dan lain-lain. Oke, selesai. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagian update setting dan juga main setting. Karena event setting sepertinya udah paham, jadi di bagian main setting sama update setting itu untuk mengupdate pergerakan apa aja yang akan kita pasang di parameter vektor. Nah, kalau udah pasang, ntar kita tinggal checklist si update position, maka dia bakal mengupdate posisi dari si cube ini di dalam game. Kita ambil contoh, kita langsung aja lah di bagian game. Oke, ini kan udah dimulai ya. Sebentar, kita ulang. Nah, lagi. Oke, ini kan udah dimulai ya, selesai. Jadi kenapa dia nggak gerak, nggak ngupdate, karena kita belum isi parameter vektor yang bakal kita update. Nah, di sini parameter vektornya tuh ada 3, X, Y, dan Z. Untuk X itu dia bakal ngegerakin si cube kiri dan kanan, si Y itu kalau nggak salah atas dan bawah, sama Z itu depan dan belakang. Nah, kita langsung coba aja deh.
misalnya 0.001 pergerakan dari X. Kalau kita update position, ntar si cube ini bakal jalan. Nih, tuh, dia bakal jalan ke kanan karena ngikuti sumbu X. Kalau misalnya mau jalanin dia ke kiri, kita tinggal tambahin minus dan dia bakal langsung ke kiri saat kita update position. Nah, oke, itu udah. Kita atur jadi 0 lagi. Untuk Y atas dan bawah, kita update position ke atas. Bawahnya itu kalau nggak salah kita kasih minus. Update position. Nah, oke. Untuk set itu depan dan belakang. Ini ke belakang, si cube ke belakang. Terus kalau mau ke depanin kita tinggal tambahin minus saja. Nah, tuh. Nah, terus gimana kalau misalnya kita pakai tiga-tiganya atau dua aja gitu? Bisa nggak? Bisa. Di caranya kalian tinggal ngisi lagi. Misalnya parameter vektor apa sih cube ini kita mau jalanin dia dari misalnya ke atas sama ke kanan gitu ya. Atas sama kanan. Ya udah kalian tinggal ngisi si 0 itu. Si X itu 001, si Y-nya juga kita isi jadi 001. Maka dia bakal jalan ke samping, ke serong atas kanan. Nah, seperti itu. Sama aja kalau kalian mau ke bawah atau kanan, kiri, atas, bawah, terserah mau kemanapun itu, kalian tinggal otak-atik aja di bagian X dan sumbu X, Y, dan juga set ini. Oke, kayaknya cukup segitu aja sih penjelasan dari script transformation position. Kita lanjut ke bagian instantiation. Oke, kita lanjut ke demo script interaksi instantiation. Nah, dalam hal ini saya memilih script instantiation prefabs. Nah, instantiation prefabs ini gampangnya dia bakal objek yang kita taruh script instantiation prefabs ini bakal nge-copy salah satu komponen atau mungkin bisa jadi beberapa komponen yang ada di dalam objek yang kita objek yang kita targetkan. Jadi gampangnya kita langsung aja mulai. Ya, kita buat scriptnya dulu. Visual script. Oke, presentation masuk. Using any tangent. Oke. Sebentar. Wow. Oke. Instantiation prefabs. Oke, sip, aman. Kita tinggal compiling scriptnya dan 1, 2, 3. Lama banget. Oke. Nah, untuk menggunakan script instantiation prefab ini kita ambil contoh dengan objek cube. Cube sini kita kasih warna hitam nanti, terus satunya dikasih warna biru aja deh. Oke, sebentar sebelum itu kita bikin material hitam, material lain biru. Oke, hitam itu hitam duniawi juga hitam. Sip, birunya ini aja deh. Nah, oke. Terus si hitam kita open. Nah, nice. Kira-kira segini. Main kamera, ambil line to view, terus si biru ini hitam. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin button yang dimana nanti dia bakal bisa mengeksekusi script dari instantiation prefab ini yang bakal kita pasang di mungkin kotak hitam deh.
Jadi kalau misalnya kita pasang di kotak hitam, ntar si kotak hitam ini saat kita tekan tombol button, dia bakal bisa nge-copy bukan elemen, apa namanya, material dari si biru ini. Jadi si kotak hitam ini bakal jadi warna biru. Dan sebaliknya, jika misalnya kita taruh ini ke dalam biru, dia bakal ngebuat si kotak biru ini jadi warna hitam. Coba kita tes yang hitam dulu. Oke. Nah, ini dia dapat prefab setting. Untuk target prefabnya itu kita masukin si biru, set as parent di checklist. Itu targetnya. Target itu adalah objek yang bakal kita tiru gitu. Dalam hal ini biru, berarti ntar si hitam bakal jadi warna biru. Oke. Buttonnya kita siapin eventnya dulu. Eventnya itu tadi kita ambil di hitam, functionnya di instantiation, invoke instantiation. Nah, sip, ini kita naikin dulu deh. Oh iya, kalau mau kita bikin 2 button deh. Button kedua ini untuk mengeksekusi biru jadi hitam. Macam. Oh bisa dong, harus 3 berarti ini. Oh iya, gak apa. Berarti kita bikin 3 item, bukan item sih. 3 blok. Nah, blok yang ketiga ini warnanya apa ya? Kuning kali ya? Kuning. Sip. Oke, hitam. Kuning. Sip. Kuning itu warnanya kuning. Oke. Nah, ini button dapat 2 buat instantiation prefab hitam. Jadi kita masukin script dari ini ke biru lagi. Nah, untuk biru ini target prefabnya kita ambil yang kuning. Nah, jadi ntar kalau misalnya kita tekan button kedua, button yang ini, dia bakal ngeksekusi si biru ini bakal jadi warna kuning. Ya, kita coba aja. Nah, ini udah nih. Jadi seperti ini. Oh ya, tadi si main kameranya belum ya. Sebentar. Oke. Gimana enaknya? Gini aja deh. Oke. Oke, sip. Terus align to view. Oke. Nah, kita play aja. Nah, kalau kita tekan button yang ini, si hitam ini bakal jadi biru. Wih, sebentar. Iya. Apa tidak bisa ya? Oh, ini box collidernya belum kita matiin. Kita matiin dulu box collidernya semua ini. Ntar biar nggak tabrakan. Sip. Coba ya. Harusnya udah bisa ya. Hitam bakal jadi biru. Biru bakal jadi kuning. Kalau biru bakal jadi kuning bisa. Tapi hitam. Oh, bisa juga. Oke, sip. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi eksekusi dari button ini, si biru ini bakal jadi kuning. Sep. Nah, jadi kuning juga kan. Nah, si hitam ini ngambil dari sini. Nah, untuk eksekusinya pakai ini. Tek. Nah, bakal jadi kayak gini kan. Nah, seperti itulah fungsi dari script instantiation prefabs. Sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Namun untuk sekarang seperti itu dulu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu collision. Baik, kita lanjut ke demo script interaksi collision. Nah, sebelumnya apa itu collision? Nah, jadi collision itu adalah saat ketika misalnya kita menggunakan plan dan juga 3D objeknya misalnya sphere. Oke,
bulat. Nah, terus kalau misalnya kita tambah rigid body, soalnya kalau nggak kita tambah rigid body, si bola ini bakal jatuh, tembus kan. Nggak bakal jatuh, ya nggak bakal jatuh. Kalau misalnya kita pasang rigid body di sini, dia bakal jatuh dan ngenain si plan luar. Nah itu. Terus, nah tadi itu collision. Nah collision tuh seperti itu. Kita lanjut, kita akan menggunakan collision 3D normal. Nah collision 3D normal itu buat apa? Jadi collision 3D normal itu buat adalah script untuk menambahkan event yang ketika misalnya si bola ini jatuh ke sini, dia bakal ada event yang berjalan. Misal mungkin bolanya hilang atau lampunya mati atau apalah itu. Untuk lebih detailnya kita langsung saja lah. Caranya itu sebentar kita buat scriptnya dulu. Collision 3D normal, create si subscript. Collision 3D normal. Oke. Using zip. Terus oke, masuk dulu. Bisa agak lama nih. Tunggu aja bentar. Oke. Sip. Ngeframe. Oke. Oke, aman. Collision 3D normal udah, tinggal di compile. 1 2 3 1 2 3. Oke. Nah, udah nih selesai. Nah, jadi scriptnya udah dibuat. Nah, scriptnya ini kita taruh ke bagian spare, objek yang bakal jatuh ntar. Nah, di sini kita dikasih text setting. Nah, untuk text setting ini dia merujuk pada tag dari si objek yang bakal kita kenain bola. Nah, objek yang bakal kita kenain bola itu si plan kan. Tagnya belum ada nih, kita bikin dulu. Oh, ini ada nih. Kita pakai lantai deh. Lantai. Kalau kita pakai tag lantai, kita tinggal tulis tag lantai di sini. Dan jadi si objek bola ini kalau misalnya mengenai objek lain yang bertag lantai, dia bakal ngadain event yang ada di bawah ini. Untuk event utamanya itu ada collision setting yang ini, collision enter, stay, dan exit. Untuk enter itu saat bola kena, untuk stay itu pas bola nge-stay di sini tuh dia bakal ngapain? Bakal ada jalanin event apa gitu. Nah, untuk collision exit itu saat si bola ini yang udah kena tadi itu lepas atau apa ya? Tidak menyentuh lagi si objek yang ada di bawah ini, si plan. Jadi kita langsung aja misalnya si sphere ini kita ngasih event pas enternya itu lampunya mati deh. Game objek boleh. Terus pas exit eventnya itu lampunya nyala. Nah, coba ya kita tes apa bisa. Jadi pas si bola jatuh, tek lampunya mati. Tapi pas si bolanya naik lagi tuh lampunya nyala. Oh iya tuh kan. Nah, seperti itulah. Ini bisa dikembangkan mungkin ya. Kalau misalnya kita taruh si plan begini terus nih coba terus untek aja deh. Sama kita bikin objek baru tuh di objek cube. Kalau transform ya kan? Ya transform. Oke. Coba kita coba ya. Si cube ini jangan di sini deh. Si cube ini di dekat sini aja nih. Oke.
Ini ngetes saja, main menu sampel kamera, move line with view. Oke. Jadi misal tadi kan kalau misalnya kita tekan ini, tak, karena si spear menyentuh si plane, dia bakal mati. Kalau misalnya si spear itu nggak nyentuh plane, ya dalam artian misalnya kita bolanya ini kita pakai buat mindahin si apa namanya bola, gimana cara tembus. Ayo lupa aku kasih tadi, dikit body ya. Sebentar. Nah, dikit body ya udah dikasih. Sebentar ya. Oke. Tek, jatuh mati ya. Kayak si bola nyentuh ini. Kalau misalnya si cube ini kita bikin jalan, bikin si bola nggak nyentuh si plane, harusnya bisa. Set, nyala lagi. Nah, mati lagi tuh karena si bola nyentuh. Kalau misalnya si bola jatuh, nggak nyentuh dong. Berarti nyala lagi. Nah, seperti itulah cara kerja dari collision 3D collision 3D normal. Oke. Baik, mungkin sekian dari collision. Kita lanjut ke script condition. Oke, kita lanjut aja ke bagian terakhir, yaitu demo script interaksi condition. Nah, untuk condition ini saya akan menggunakan script condition boolean. Kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah buat condition boolean. Namun untuk condition boolean itu sendiri, kita harus membuat script baru, script lainnya yang kesambung dengan condition boolean, yaitu namanya calculation boolean. Karena jika kita tidak membuat calculation boolean, si condition boolean ini bakal error. Jadi ya harus seperti itu. Nah, untuk menggunakan calculation dan condition boolean itu, pertama, penjelasannya dulu deh. Calculation boolean itu untuk menyimpan data, dan condition boolean itu kayak untuk menghitung datanya tuh. Lebih tepatnya, lebih detail itu seperti ini. Kayak misal kita buat empty object baru, namanya calc. Nah, kita taruh calculation di sini tag. Nah, terus empty object baru condition ya, condition. Oke. Nah, oke. Jadi di dalam sini ntar data-data di dalam sini itu bakal disimpan di calculation. Nah, kalau habis disimpan di calculation, itu bakal dihitung, entah dihitung atau di apa ya itu. Diproses di dalam condition boolean. Nah, makanya itu ada current variable. Kita harus masukin calculation ke dalam sini, terus activated. Oke. Cara menggunakannya itu gampang. Misalnya tuh kalian kayak nah, kita pakai sebagai contoh cube aja deh. Cube-nya jauh banget. Kok kayak ini? Oke, sip. Segini aja deh. Main kamera align with the view. Oke. Selesai. Nah, jadi di bagian calculation ini ada current value. Activated ini nggak akan false semua ini. Nah, kenapa false? Ya karena emang settingan awalnya false. Nah, di condition ini ada di bagian condition setting true dan false. Nah, itu true dan false itu merujuk pada current value dari si calculation boolean, yang dimana di sini false, artinya dia bakal mengeksekusi yang ini duluan. Oke. Jadi misalnya kita tambahkan event cube-nya. Cube-nya di sini game object set ball aktif. Kalau true aktif, kalau misalnya false non aktif. Maksudnya ya hilang maksudnya. Nah, jadi misalnya kita play ya. Kalau misalnya si calculation-nya ini ini current value-nya kan non aktif dong, otomatis false. Ya makanya si condition ini nge-eksekusi yang false. Yang artinya si cube tuh bakal deactivated, bakal dimatiin. Cuman kalau misalnya current value-nya kita centang, si cube itu bakal ada lagi. Nah, seperti itu. Seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena jika kita centang, itu artinya current value-nya true, dan di condition itu
di true event si cube bakal aktif kalau misalnya true. Nah, oke, seperti itulah untuk calculation dan condition. Cuman di dalam calculation tersebut bisa kita save juga datanya. Caranya itu seperti ini. Kita sebagai contoh kita gunakan button canvas. Sip. Buttonnya jangan gede-gede. Di mana sih? Di sini. Oke. Nah, dalam button kita pakai event dari calculation. Nah, dalam calculation ini ternyata ada fungsi yang bisa men-save data. Nah, jadi saat kita klik button itu, datanya bakal ke-save. Data apa yang di-save? Data dari current value. Kalau misalnya current value kita centang, terus kita tekan button, nah, itu current value yang centang itu bakal ke-save di dalam calculation. Nah, cara nge-load-nya itu dengan cara seperti ini. Start event itu kalian masukin lagi si calculation ke dalam, terus masukin functionnya itu di load data, biar datanya bisa ke load. Kenapa harus pakai load data? Karena jika kita nggak load data, datanya bakal ke save, cuman save doang, jadi nggak kelihatan. Ya misalnya seperti ini kalau kita matiin dulu load datanya. Nah terus kita play. Nah di current value yang pertama si calculation boolean itu false kan? Nah kondisinya false. Oke. Kalau misalnya kita current value-nya kita aktifin, dia bakal nampilin si cube. Nah, dan kalau kita tekan button, dia bakal nge-save dari current value ini, yang current value-nya true. Dia bakal save di calculation boolean. Nah, terus kalau kita matiin, dan kita nyalain lagi, current value-nya tetap mati dong, karena ya save-an tadi itu cuma di-save doang, nggak di-load. Nah, untuk meload save-an data yang tadi, kita harus menambahkan event di start event dalam calculation boolean. Nah, kita tambahin calculation functionnya itu tadi untuk ngeload data yang udah kita simpan di calculation boolean. Nah, coba kalau kita run lagi, maka si cube bakal kelihatan karena save yang tadi kita pakai itu saat si cube kelihatan kan. Nah, kalau kita jalanin, si cube bakal kelihatan tuh. Seperti itu. Nah, current value-nya true karena tadi yang kita save itu yang true. Kalau misalnya kita save-nya false, pas kita matiin, nyalain lagi, bakal munculin yang false doang. Nah, seperti itu. Ini sama aja kalau misalnya true, di save, tutup, buka, dia bakal yang true. Nah, seperti itulah untuk calculation dan juga condition boolean. Baik, sekian praktikum CLO2 dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton.